Kita lanjutkan ke soal nomor 11 tentang kompetensi manajerial. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Keadilan adalah yang utama ya guys. Jadi A, tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. Keadilan yang utama jadi A ini kita eliminasi. B, jelas karena keadilan adalah hal utama dan mutlak. Ya ini sudah kita bisa simpan. C, tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. Keadilan yang utamanya jadi C, kita buang. Tidak masalah walaupun tidak adil, A ini kita buang juga. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Jelas karena keadilan adalah yang utama dan mutlak atau keadilan adalah yang utama. Antara B dan lebih lengkap B ya. Kita pilih B. Jangan lupa like guys. Kita lanjutkan soal tentang kompetensi manajerial di nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Ini kelompok kecil ya. Jadi ingat ini kelompok kecil. Jadi kita harus aktif biar kelompok kecil ini bisa hidup. A, saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. A, kita simpan karena dia aktif, temannya juga dibuat aktif. B, jika perlu bicara maka saya ungkapkan. Jika tidak maka saya cukup mendengar. Ini kurang aktif ya. Ini agak pasif. Ini B. Kita eliminasi. C, saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. A, pengamat sejenak ini adalah kelompok kecil ya. Jadi kalau jadi pengamat itu sejenak itu bisa jadi pasif nanti. B, C kita buang. D, saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. D, apalagi ini dibuang dulu ya, dieliminasi. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Ini memang aktif tapi di belakangnya dia kayaknya egois ya. Jadi kita ke A. Kita lanjutkan soal kompetensi manajerial di nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Ini sesuatu yang positif ya seharusnya kita lakukan. A, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Oke, A ini kita simpan. B, terkadang jika saya terpikirkan ide ini. B kita buang karena sudah terkadang. C, tergantung keadaan kita juga buang. D, saya tidak pernah berinisiatif. Saya tidak pernah, apalagi kita eliminasi juga ya. Saya kadang ini juga kadang-kadang kita eliminasi. Jadi tersisa adalah A. Jadi walaupun kita tidak baca semua, kita bisa menyelesaikannya dengan cepat untuk menghemat waktu dan untuk menyimpan waktu untuk soal yang lebih sulit. Jawaban kita benar. Kita lanjutkan soal kompetensi manajerial nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Ini tidak bagus ya, kita eliminasi. B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi mungkin. Ada jika berarti kita eliminasi saja, ini kurang baik. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan, ada lagi jikanya. Jadi kita eliminasi. D, menstimulus orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Ini bagus ya, menstimulasi. Kita memberi rangsangan untuk orang lain bisa bekerja dengan baik. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Mengajak orang lain, mengajak aja ya, mengajak ini baik juga, tapi menstimulasi lebih bagus ya, menstimulasi. Kita lihat jawabannya. Oke, D. Kita lanjutkan salah satu contoh untuk kompetensi manajerial nomor 15. Dengan dana terbatas Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya budget police. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A, menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. Menolak berarti mustahil juga itu sesuatu yang salah ya. Berarti ini kita eliminasi, langsung dibuang saja. B, menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Bisa jadi. C, menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan. Ini mengemukakan kekurangan diri termasuk hal yang kurang bagus ya. Jadi kita eliminasi saja yang C. D, menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Ini lebih masuk akal ya yang D. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Yang D lebih bagus ya. Yang D lebih berkolaborasi dengan teman sehingga nanti ketemu akar masalahnya. Kita lihat jawaban yang benar adalah D. Oke. Kita lanjutkan soal kompetensi manajerial di nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A, meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ini bisa jadi tapi ini berbelit-belit ya. Kita buang. B, sesuai dengan perintah dan arahan atasan. Harus sesuai dengan SOP ya. Jadi B kita tinggalkan. C, menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. Bisa jadi tapi yang baru itu belum tentu bagus ya. Jadi kita C, kita buang dulu. D, menerapkan prosedur baru yang lebih maju
lebih maju bisa jadi. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Ini lebih bagus lagi dibanding D. Jadi kita pilih E. Kita lanjutkan soal kompetensi manajerial di nomor 17. Saya tergolong orang kreatif karena saya A. Ini perlu kita ketahui bahwa apa itu kreatif ya, sesuatu yang baru yang bermanfaat begitu ya. A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. Waktu yang singkat berarti efisien, efektif, efisien ya. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Ini bagus ya. Karya-karya yang bermanfaat ini sesuai dengan arti kata kreatif. C. Memiliki cara pandang yang unik dan cara pandang unik kontroversial. Aduh, ini kayaknya kurang. Kita buang C. Kita buang D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ide baru, inovatif ya, inovatif bukan kreatif ini. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Senang menghasilkan karya-karya baru. Berarti kreatif tapi belum tentu bermanfaat. Sementara B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Ini lebih pas B ya. Jangan lupa di like guys, like. Kita lanjutkan soal P3K tentang kompetensi manajerial di nomor 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Berarti ini sudah bermasalah ya. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. Minta bukti. B. Ini minta bukti aja ya. Melaporkan tidak ada solusi yang lain atau apa. Simpan dulu. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ini sudah tidak tepat waktu, berarti ini sudah tidak masuk akal lagi. B. Kita eliminasi. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. Solusi apalagi, diskusikan apalagi, ini sudah tidak tepat waktu. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Ya benar ya, karena ini sudah tidak tepat waktu. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai. Ini juga berbelit-belit. Jadi ini membuat orang lain bisa beralasan, si vendor bisa beralasan, mencari alasan. D ya. Kita lanjutkan soal kompetensi manajerial di nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. Memaksa berarti ini harus dieliminasi, ini kurang baik ya. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. Mengevaluasi dan mendorong untuk berubah ini sesuatu yang kurang bagus juga ya untuk mendikte ini. Kita eliminasi. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. Ini juga terlalu oper. Kita eliminasi. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Ini lumayan ya, cara baru sesuai dengan kemampuan Anda, tapi ini tim ya. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Ini lebih bagus, ini lebih terarah ya. Jadi E kita pilih, yang D kita eliminasi, C dan B juga. Kita lihat jawabannya. Oke, kita lanjutkan soal kompetensi manajerial di nomor 20. Anda mendapatkan klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. Ini bagus, tapi ini terlalu merendahkan. Maaf ya, maksakan diri. Jadi A kita simpan dulu. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Ini negosiasinya bagus ya. Kita simpan B. Kayaknya B lebih bagus dibanding A. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. Ini terlalu juga sih. Jadi C kita eliminasi. D. Meminta atasan untuk menambah kepegawaian dapat membantu klien tersebut. Ini lucu. Jadi D ini kita eliminasi. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Sama saja dengan D. Jadi E kita eliminasi. Jawaban yang kita simpan adalah B.